Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita bisa kembali di dalam majelis rutin kita, sesi yang kedua dalam program ilmu dasar hukum, mengkaji ilmu dasar untuk bisa, maksudnya ilmu usulnya ya, untuk bisa memahami syariat dengan dalilnya gitu ya. Walaupun ini udah tingkat lanjut sebetulnya, tapi kita mulai ya dalam rangka mengenal dan memanfaatkan waktu dan kesempatan kita ya. Karena kalau kita menunda, ya kita tidak tahu apakah Allah masih memberikan umur kepada kita atau tidak. Ya, maka kita manfaatkan, maksimalkan ya niat kita, kesungguhan kita ya untuk secara lebih disiplin, tertib dalam mengkaji ilmu-ilmu Islam ini. Ilmu kaidah fikih sebetulnya juga diperlukan belajar terhadap fikih dulu sebetulnya. Makanya dalam program ilmu syar'i dasar tuh level awal ya belajar akidah, akhlak, fikih, tafsir, hadis, itu yang dasar. Baru level yang kedua ini di sesi yang kedua ini belajar usul fikihnya, kaidah fikihnya. Ya, lalu mustalah hadis, ilmu hadis dan usul tafsir, supaya kita lebih paham. Jadi kaidah fikih itu kan, yang namanya kaidah itu adalah sesuatu yang bisa mengumpulkan banyak hal. Jadi dia adalah qanunul kulli, jadi peraturan yang menyeluruh, ya kan, tandariju tahtaha juz'iyatun katsira, yang tercakup ya di dalam aturan itu ya banyak bagian-bagiannya. Ya, secara istilah qawaid fikih berarti maknanya adalah ya alfadzun mukhtasharah, lafaz-lafaz yang ringkas ya, tashmalu furu'an katsirah, yang mencakup banyak cabang-cabang fikih. Jadi untuk membantu memahami banyak permasalahan fikih, itu kaidah. Jadi dibuatkan kaidah-kaidahnya. Makanya tentu lebih bagusnya orang sudah banyak belajar fikih dulu, ya secara bertahap ya, dari mulai ibadah lalu muamalah. Ya, ada ibadah itu dimulai dari sholat, dan sholat tentu didahului dengan toharoh karena menjadi syaratnya. Dari mulai toharoh terus secara bertahap. Nanti kita juga akan mulai di kajian fikih. Sudah punya banyak pemahaman dan pengalaman terhadap ilmu fikih, baru kita akan mempelajari kaidah fikih itu, menggabungkan berbagai permasalahan fikih, digabungkan dalam satu kaidah ya yang sama, bisa diterapkan dalam banyak permasalahan fikih. Ya, makanya dia objek ilmu yang dibahasnya apa ya? Yaitu tadi
Ya, kaidah-kaidah yang menyeluruh yang bisa menggabungkan berbagai permasalahan fikih. Jadi fikih yang dibahas dalam kaidah fikih itu fikih. Makanya dia diambilnya dari mana? Istimdad ilmu qawaid fikih ya dari fikih. Istimdad ilmu qawaid fikih itu dari fikih. Siapa peletak awalnya, wadi'nya ilmu kaidah fikih ini? Bukan. Imam Syafi'i usul fikih. Jadi di sini harus membedakan antara usul fikih dan qawaid fikih. Ya, kalau usul fikih itu untuk membangun fikih. Pondasi, usul fikih itu pondasi untuk membangun fikih. Nah, kalau qawaid fikih, fikihnya udah ada. Ya dari bangunan fikih yang ada itu diikat dengan kaidah fikih. Rangkuman. Jadi dirangkum dalam kaidah. Ya. Begitu. Jadi urutannya usul fikih, dengan adanya usul fikih dibangunlah fikih. Ketika fikih sudah ada, dirangkum dalam kaidah fikih. Begitu. Awal mulanya dalam mazhab Hanafi, ada seorang ulama namanya Ad-Dabbas. Ya, Ad-Dabbas, dia seorang yang buta, seorang ulama. Habis Isya itu biasa dia murojaah fikih, murojaah ilmu fikih, tapi dia buatkan kaidah-kaidahnya untuk mengingat banyak permasalahan fikih itu diikat dengan kaidah. Ya, dia ucapkan, dia ulang-ulang sampai suatu saat ada seseorang yang masuk ke dalam masjid itu yang dia tidak tahu, kan buta, nggak ngelihat. Jadi dia bersembunyi, ya dia nggak, supaya nggak terdengar. Dia dengarkan. Ya, dari situlah orang tersebut dia mendapatkan, ya mendengar ya kaidah-kaidah yang diucapkan oleh Ad-Dabbas ini. Ya, tapi nggak sengaja batuk itu kedengaran. Maka marah karena dia tidak mau, Dabbas itu tidak mau ketahuan orang lain. Ya, kenapa? Karena para ulama itu betul-betul sangat maksimal dalam hal ilmu. Mereka tidak akan membuka ilmunya ke publik dulu ya sebelum matang. Jadi nggak mau ketahuan dulu, ya. Gitu, karena mungkin dianggap belum matang ilmunya, begitu ya, masih dia pelajari, tapi kedengaran sama orang ini tapi dia sudah dapat kaidah. Itu ada 17 kaidah yang dibuat oleh Ad-Dabbas itu, ya, yang kemudian nanti disempurnakan oleh An-Nasafi di dalam mazhab Hanafi itu. Ditambah dilengkapi sampai 34 kalau tidak 34 kaidah, lalu disempurnakan lagi ya oleh ulama berikutnya, oleh Ibnu Nujaim misalnya, sampai 82 kaidah. Baru setelah itu di mazhab-mazhab lain juga berkembang kaidah fikih ini. Dalam mazhab Malik dan dalam mazhab Syafi'i itu sangat banyak sekali yang menuliskan tentang kitab-kitab kaidah fikih. Ya, berbeda dengan mazhab Hanafi yang karya-karyanya sedikit. Padahal mereka yang awal mula kan gitu. Tapi sedikit kitab-kitabnya dibanding dengan dalam mazhab Syafi'i itu sangat banyak sekali. Dan yang paling terkenalnya karya Imam As-Suyuti, Al-Asbah wan Nadhair. Jadi itu ya awal mula, dan juga tentu kaidah-kaidah ini dibuat tidak
tidak disepakati semua karena ada yang berbedanya, ada yang ikhtilafnya, dan juga penerapan kaidah dalam fikihnya ya tentu ada perbedaan ya dalam masing-masing mazhab. Nah, kita sudah pelajari di pertemuan pertama sebelumnya ada 5 kaidah, masih ingat nggak? 5 kaidah yang menjadi kaidah yang besar yang disepakati oleh semua ulama. Ya, satu apa? Al-umuru bimaqasidiha. Ini ada apa? Al-umuru bimaqasidiha. Ya, artinya ya, perkara-perkara itu tergantung niatnya. Ini tadi kaitannya dengan pembahasan niat tadi. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Jadi kaidah al-umuru bimaqasidiha itu ya mencakup banyak permasalahan fikih. Karena berbagai amalan-amalan dalam fikih itu pasti tergantung niat. Nanti masuk dalam wilayah ibadah, dalam wilayah muamalah. Nanti ada kaidah turunannya. Kaidah turunan. Lalu yang kedua apa? Al-yakinu la yuzalu bisyaki. Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yakinu la yuzalu bisyaki. Ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysiri. Ya, al-masyaqqatu tajlibut taysiri. Kesulitan mendorong adanya kemudahan. Yang keempat, nanti yang kelima itu. Yang keempat, ad-dararu yuzalu. Kemadharatan itu dihilangkan. Ad-dararu yuzalu. Ya, yang kelima baru al-adatu muhakkamatun. Adat, tradisi itu bisa menjadi hukum. Nanti ada turunannya dari 5 kaidah besar ini. Nah, kita akan coba ya sedikit mulai kaji kaidah-kaidah. Untuk pemula sebetulnya ada kitab-kitab yang banyak di pesantren dipelajari. Mabadi Awaliyah ya. Abdul Hamid Hakim, karya ulama Indonesia tempo dulu ya. Di sini juga di akhirnya ada kaidah fikih, qawaid fikih. Beliau menulis ada 40 di sini. 40 kaidah fikih. Ya, juga ada yang menuliskan ulama orang Yaman ya, asal Yaman. Beliau sekarang ada di Indonesia, Syekh Ali Ismail Al-Qudaimi. Beliau sedang ada di Indonesia, di Tegal. Beliau mengajar di sebuah pesantren. Keilmuannya luar biasa ya. Beliau membuat nazom tentang kaidah fikih, tapi untuk pemula gitu ya, yang sedikit, cuman 31 bait nazomnya itu berisi kaidah fikih. Beliau menulis nazom itu atas permintaan temannya yang juga sama di Indonesia, Syekh Labib Najib. Beliau ahli, keduanya ahli dalam ilmu fikih, juga sama di Indonesia, Syekh Labib Najib. Banyak di YouTube beliau mengkaji tentang fikih-fikih, kaidah fikih dan sebagainya. Bagi yang sudah bisa bahasa Arab bisa mengikutinya. Bagus ya. Nah, itu menuliskan kaidah, menuliskan nazomnya itu yang beliau beri nama Ad-Durrah Al-Qudaimiyah. Ya, berisi kaidah dasarnya yang 5 tadi ya, kaidah besarnya. Lalu kaidah yang lainnya
turunannya itu ada 29 kaidah dalam nazm beliau itu. 31 bait tapi berisi 29 kaidah. Nah, itu disyarah oleh Syekh Labib juga tadi yang meminta kepada Syekh Ali Al-Qudaimi untuk membuatkan nazm kaidah. Lalu disyarah, diberikan syarah dan kitabnya juga sudah tersebar syarahnya. Tapi saya belum mendapat nih. Ya, itu ada 29 kaidah turunannya. Nah, ini bisa dijadikan pedoman panduan bagi pemula ya. Ya, selain itu misalnya yang dikenal ada Manzumatul Ahdal, itu juga ada isi nazom tapi cukup banyak baitnya ya dalam kaidah fikih. Selain itu ada Syekh Abdul Karim Zaidan. Ya, ini ada terjemahnya Al-Wajid 100 kaidah fikih. Ini Arabnya kitabnya. Ini beliau menulis 100 kaidah fikih. Kaidah yang 5 tadi dengan turunannya. Ya, itu diantara rujukan-rujukan yang bisa kita pelajari ya dalam masalah kaidah fikih ini. Paling saya akan berusaha milih gitu yang mana yang lebih utamakan kita pelajari. Ya, al-umuru bimaqasidiha ini sudah sedikit kita bahas di pertemuan sebelumnya. Contoh-contohnya juga sudah sedikit dibahas. Pada intinya perkara tergantung niat. Ya, sudah dibahas juga dalam ilmu suluk kaitannya bahwa niat itu untuk membedakan antara ibadah dan adah ya. Antara ibadah dan kebiasaan. Makanya dia perlu niat. Misalnya wudu harus ada niat. Karena kalau tidak ada niat untuk wudu, untuk bisa raf'ul hadas misalnya, menghilangkan hadas dan juga bisa bolehnya untuk sahnya melaksanakan sholat, ya dia hanya sebatas niatnya untuk mendinginkan badan, untuk mencuci tangan, mencuci wajah saja kan, cuci muka gitu ya. Cuci muka, dia cuma cuci muka saja, tidak niat wudu, berarti itu tidak sah. Atau mandi hanya sebatas untuk kebiasaan saja, tidak diniatkan ibadah. Menghilangkan kotoran, tidak niat dia mandi janabah misalnya untuk menghilangkan hadas besar, sehingga tidak sah. Karena tergantung kepada niat. Apalagi sholat dan sebagainya. Dan juga untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain tadi itu. Ya, 2 rakaat sholat apa? Itu tergantung niat. Ya, dalam hal ibadah, nah termasuk juga dalam hal muamalah. Nah, ini nanti banyaknya kaidah turunannya itu berkaitan dengan muamalah ini ya, banyak. Ya, misalnya di sini di Syekh Abdul Karim Al-Zaidan di antara kaidah turunannya ya al-ibratu ya fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadhi wal mabani. Ya al-ibratu fil uqudi, ibrah atau yang dianggap di dalam akad, yang dianggap atau yang dijadikan pegangan di dalam akad. Al-ibratu fil uqudi, berarti kalau akad itu masuk wilayah apa? Muamalah, transaksi. Lil maqasidi wal ma'ani,
ya adalah maksud dan maknanya. Adalah maksud dan maknanya. La lil alfazi wal mabani. Ya, tidak pada lafaz dan maknanya. Bukan lafaz dan susunan redaksinya. La lil alfazi wal mabani. Ya, bukan lafaz dan susunan redaksinya. Ya. Atau kaidah lainnya misalnya di ini yang cukup terkenal juga ya, maqasidul lafzi ala niyatil lafizi, kan itu. Maqasidul lafzi, maksud dari lafaz itu ala niyatil lafizi, tergantung niat orang yang mengucapkannya. Ya, maksud dari lafaz tergantung niat orang yang melafadzkan. Yang dia maksud dari lafadznya itu apa? Tidak semata-mata dari lafaz. Ini dalam hal wilayah muamalah. Dalam hal wilayah akad tadi. Sehingga nanti dampak hukumnya juga berdasarkan itu, berdasarkan maksud dari lafaz, tidak hanya sebatas lafaz. Misalnya begini, ada contoh-contohnya penerapan kaidah. Pemberian ya dengan syarat diganti dibayar termasuk akad bai jual beli. Ya, apabila ada seorang berkata kepada orang lain, saya berikan kuda ini dengan ganti 100 dinar. Lalu pihak yang lain mengatakan saya terima, maka akad seperti ini menjadi akad jual beli sekalipun sigotnya dengan lafaz memberi hibah. Kan lafaznya memberi. Memberi kan hibah, pemberian. Kalau yang namanya pemberian ya sudah jadi pindah milik gitu kan, nggak usah dibayar. Yang namanya memberi itu kan pemberian. Tetapi dia mengatakan saya memberi kamu ya, itu dengan syarat mengganti ya, diganti ya dengan 100 dinar atau misalnya ya dengan 5 juta misalnya 10 juta. Ya, itu akad seperti itu. Apakah akad pemberian atau jual beli? Jual beli, karena yang dia maksudkan adalah jual beli, walaupun lafadznya, redaksinya dia mengatakan saya memberi. Saya memberi kepadamu dengan syarat bayar sekian. Nah, itu bukan memberi namanya, menjual. Jual beli gitu. Jadi kepada maksud, bukan dari redaksinya. Ya, begitu juga contoh yang kedua. Ya, pinjaman dengan syarat diganti, meminjamkan. Ya, tapi syarat diganti atau dibayar. Isi aroh gitu ya, i'aroh. Meminjamkan tapi dia minta bayaran dari pinjaman. Maka itu apa akad namanya? Akadnya apa? Kalau orang meminjamkan tapi meminjamkannya minta dibayar. Bukan. Sewa. Sewa. Menyewakan. Kalau hanya sekadar i'arah meminjamkan kan tanpa bayaran. Ya, pinjam buku, pinjam aja gitu, nanti balikin, nggak usah dibayar. Tapi kalau minjam tapi harus dibayar, itu namanya sewa. Ya, kita nyewa minjem rumah tapi dibayar. Itu menyewa rumah, kontrak rumah. Ya, jadi walaupun dalam segi redaksinya itu i'aroh, meminjamkan, tapi karena dia mengatakan syaratnya dibayar, itu menjadi ijaroh, sewa menyewa. Ya.
Nah itu ya di antara turunan ya dari kaidah ini. Itu yang pertama tadi apa? Al-ibratu fil uqudi wal lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Ya, kaidah lainnya misalnya al-aslu fil kalami al-haqiqah. Ya, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Ya, asal dalam perkataan itu adalah hakikat. Nah ini dalam ilmu balaghah kita belajar antara hakikat dan majaz. Jadi kalau hakikat itu kan makna sebenarnya, singa ya singa sebenarnya itu hakikat. Kalau majaz bukan sebenarnya, ya. Misalnya apa? Singa itu maksudnya lelaki pemberani. Ya, dan majaz itu syaratnya ada dua, harus ada qarinah, keterangan yang memalingkan dari makna sebenarnya, dan harus ada alaqah, kaitan makna hakikat dan makna majaznya. Misalnya saya melihat singa sedang berbicara kepada manusia. Ra'aitun nasa yu'aitul asada yukhatibun nas. Nah, singa di situ hakikat atau majaz? Majaz. Kenapa? Karena ada qarinah. Apa qarinahnya? Berbicara kepada manusia. Nah, ini namanya qarinah. Karena berbicara manusia kepada manusia itu memalingkan makna singa yang sebenarnya, karena singa tidak mungkin berbicara kepada manusia. Itu namanya qarinah. Yang kedua alaqah, kaitan antara kenapa singa dimaksudkan adalah lelaki pemberani. Kaitannya apa? Alaqahnya apa? Karena sama-sama memiliki keberanian. Itu namanya alaqah. Kalau nggak ada alaqah nggak bisa. Jadi harus terpenuhi dua syarat majaz itu. Nah, kalau tidak ada dua syarat itu, secara asal perkataan itu harus dipahami hakikat. Ketika dikatakan saya melihat singa, secara asal singa itu apakah hakikat atau majaz? Hakikat. Karena nggak ada qarinah, nggak disebutkan qarinahnya kan. Nah maka dalam hal muamalah kebanyakannya ini itu yang dianggap adalah makna hakikat dalam perkataannya itu. Misalnya di sini. Apabila seorang mengatakan rumah ini milik Zaid, rumah ini milik Zaid, maka ini merupakan pengakuan atas kepemilikan rumah tersebut, yaitu milik Zaid. Karena secara hakikat ketika dikatakan rumah ini milik Zaid, berarti itu jelas hakikatnya rumah itu milik Zaid. Sekalipun dia mengatakan yang saya inginkan dari perkataan saya adalah bahwa rumah itu adalah tempat tinggal Zaid dan bukan milik Zaid, maka ucapan seperti ini tidak dapat diterima. Kalau rumah milik Zaid berarti milik dia. Tidak bisa kemudian dia berkilah gitu ya, bahwa milik Zaid itu maksudnya adalah yang ditempati oleh Zaid. Kalau yang ditempati kan bukan milik. Secara hakikat ya berarti milik yang sebenarnya. Maka yang dianggap adalah yang hakikat tadi. Lalu yang contoh yang lain, apabila seorang berkata, saya wakafkan rumah saya kepada orang-orang yang menghafal Quran di negara saya. Maka orang yang menghafal Al-Quran tetapi sudah lupa, tidak termasuk kepada golongan yang dimaksud. Karena mereka tidak disebut orang yang hafal Al-Quran, kecuali secara majaz berdasarkan pengalamannya yang telah lalu. Secara makna hakikat, jadi rumah diwakafkan kepada orang yang menghafal Quran, yang hafal Quran.
Nah, lalu kalau orang-orang yang hafal Qur'annya dulu sekarang udah lupa, apakah berhak menempati rumah itu? Tidak, karena makna bagi orang yang menghafal Quran secara hakikat berarti dia sekarang saat ini dia sedang hafal Quran. Ya, kalau yang sudah lupa, ya kan, nah itu makna majas. Nanti dalam majas ada namanya i'tibar mayakunu atau i'tibaru makana. Dalam majas itu termasuk majas akli ya. Termasuk majas akli itu i'tibar makana. Menyebutkan nama dengan nama masa lalunya. Menyebutkan nama dengan nama masa lalu dia. Sekarang udah ini bukan itu ya. Seperti kalau tadi dikatakan yang hafal Quran secara makna hakikat ya sekarang yang hafal Qurannya. Gitu. Kalau secara majas i'tibar makana ya bisa jadi maknanya dulu hafal Quran. Kalau sekarang tidak. Sama dalam Al-Quran misalnya i'tibar makana itu wala yalidu illa apa? Dalam surat Nuh itu. Ya, fajirun kafaro. Ya, mereka tidak melahirkan. Oh bukan, kalau itu itibar mayakunu ya kalau itu ya. Akan datang. Kalau yang lalu apa misalnya, Pak? Ilaman misalnya atallah mujriman, datang kepada Allah dalam keadaan berdosa. Ya, datang kepada Allah di hari akhirat nanti dalam keadaan berdosa. Padahal berdosanya dulu ketika di dunia. Nah, pada saat di akhiratnya kan udah nggak berdosa kan, sudah tidak lagi berbuat dosa. Nah, berbuat dosanya ketika di dunia itu namanya menamai sesuatu dengan nama yang masa lalunya yang sudah lewat. Di itibar makana. Ada juga itibar mayakunu. Kalau mayakunu ditinjau ke masa depannya, dia belum jadi sekarang tapi udah disebut. Gitu, misalnya nyebut ke orang kiai gitu kan, ustaz, tapi dia belum jadi. Ini masa depan kan, harapan doa kan begitu. Ya, dalam Al-Qur'an seperti tadi. Mereka tidak melahirkan kecuali anak-anak yang kafir dan pendosa. Padahal kalau seorang anak lahir kan suci, belum berdosa, belum kafir kan, fitrah. Tapi dikatakan wala yalidu illa fajirun kafaro. Maksudnya nanti ketika sudah dewasa, balik, baru dia dianggap sebagai orang yang berdosa, orang yang kafir. Begitu juga misalnya dalam ayat ini aroni aksiru khamra. Surat apa itu? Yusuf. Kisah yang dua anak muda yang mimpi. Salah satunya mimpi saya melihat diri saya memeras khamr. Memeras khamr maksudnya apa? Itu kan menamai dengan nama yang akan datang. Ketika diperas belum jadi khamr, masih anggur. Memeras khamr itu maksudnya memeras anggur. Anggur ketika diperas sudah jadi khamr belum? Belum. Berarti dia menamai anggur dengan nama yang akan datang, masa depannya jadi khamr gitu. Itu namanya i'tibar mayakunu. Nah, jadi dalam majas ada yang seperti itu. Nah, jadi tidak dianggap yang majasnya dulu. Ya, tapi yang hakikatnya dulu. Ya, makanya dalam ini muamalah ya akad-akad ketika dia berwakaf. Wakaf ini untuk siapa? Rumah ini saya wakafkan bagi penghafal Quran. Maka yang boleh menempati rumah itu yang hafal Quran saja sesuai dengan wakafnya tadi. Sigot wakafnya tadi. Kalau orang yang hafal Qurannya dulu ya ini nggak masuk. Dulu sekarang udah lupa gitu. Ya, bisa dipahami. Begitu ya.
Kalau seorang bersumpah untuk tidak menjual dan tidak membeli atau tidak menyewa atau semacamnya, maka dia tidak dihukumi melanggar sumpahnya itu kecuali dengan melakukan jual beli yang benar secara syariat dan bukan melakukan akad yang merusak. Sebagainya dalam praktek contoh tentu sangat banyak sekali ya. Hanya kaidah ini kan mengumpulkan banyak permasalahan fikih. Paling tidak kita tahu ya gambarannya seperti itu dengan sedikit contohnya. Baik, ikhlas sekalian, itu dulu yang kita bahas. Dua kaidah cukup. Al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfad wal mabani, dan al-aslu fil kalami al haqiqah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.